Oke, selamat gini hari karena kita nggak tahu kalian nontonnya kapan, ada yang siang, ada yang malam, ada yang pagi. Jadi selamat gini hari. Ini di era new normal, kita pengen ngobrol-ngobrol santai. Saya sebagai pelaku bisnis. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Saya ada rekan. Beliau ahli hukum dan saya buta hukum. Kita pengen ngobrol santai saja. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bagi kita semua. Semoga ada solusi-solusi baru, terobosan-terobosan hukum baru yang bisa kita dapatkan menyikapi keadaan yang baru ini. Seperti itu. Dan di sini ada Pak Karma. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Amin, astunggal. Pak Karma, kita ngobrol santai. Santai. Kita santai. Pak Karma, saya mau mengajukan beberapa ngobrol santai, pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan hukum. Karena sekarang resesi ekonomi juga karena pandemi, gitu. Ya kan, karena pandemi. Logikanya saya sebagai pelaku bisnis ya harus ada terobosan yang baru, tapi mungkin saja terobosan-terobosan itu bisa bertentangan dengan hukum yang sudah ada, yang sudah eksis gitu. Nah, saya mau tanya bagaimana dari sisi hukum ya Pak Karma, dari sisi hukum itu untuk bagaimana sih sesuatu hukum itu bisa lahir, bisa ada yang tadinya nggak ada dan bisa berubah mungkin atau menyesuaikan, itu gimana? Yeah. Jadi sebelumnya nih Bang Isul nih sebagai praktisi, saya juga harus belajar banyak sama Bang Isul. Sama-sama. Belajar banyak nih. Jadi kalau dikatakan ahli, saya juga masih belajar Bang Isul. Ya. Jadi pada prinsipnya kalau saya diajukan pertanyaan-pertanyaan akan coba saya jawab gitu. Tapi ya kita juga berkaca dari pandangan-pandangan yang lain juga. Karena pada prinsipnya kan usaha untuk mencari jalan tengah atau usaha untuk kita solving problem itu kan banyak cara, gitu, banyak cara. Tapi pada prinsipnya kalau kita bicara hukum, memang hukum itu kan memang diadakan gitu, tujuannya untuk bagaimana menjamin ketertiban, bagaimana hukum itu hadir menjamin kebutuhan masyarakat. Gitu. Tapi di satu sisi juga jangan ketika ada kepentingan tertentu harus dipenuhi oleh hukum, tapi akhirnya kepentingan lain juga terhambat gitu. Jadi pada prinsipnya hukum itu kan mencoba mengharmonisasikan posisi-posisi itu sehingga equal gitu posisinya. Jadi kalau dalam kondisi saat ini bagaimana hukum ini mencoba untuk melihat fenomena yang ada di masyarakat, resesi, kemudian tanda kutip ya resesi ya, kalau Indonesia ini sudah resesi apa belum ini tanda kutip ya, kita belum punya dasar untuk mengatakan resesi, tapi pada prinsipnya kita mengalami semacam degradasi. Betul. Dari sisi ekonomi kita mengalami penurunan ekonomi. Betul. Sudah pasti. Jangankan pengusaha-pengusaha seperti Bang Isul, pelaku bisnis seperti Bang Isul, saya aja mengalami penurunan daya beli. Oh gitu? Oh iya, mengalami penurunan daya beli. Kan hukum statis Pak. Itu hukumnya, tapi orangnya. Jadi prinsipnya hukum pasti akan berusaha untuk melihat fenomena ini dan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Ya, prinsipnya seperti itu hukum. Nah, berarti kondisional ya? Kondisional. Kalau saya katakan kondisional karena apa? Kan hukum itu harus mengikuti perkembangan. Nah, jadi sekarang problemnya adalah pembuat kebijakan. Pembuat kebijakannya arahnya mau kemana nih? Nah, sehingga pembuat kebijakan baik itu legislatif ataupun eksekutif, bagaimana melihat fenomena yang terjadi saat ini, mungkin tanda kutip kita katakan kita mengalami degradasi atau kita mengalami penurunan dari ekonomi. Nah, bagaimana nih sekarang? Misalnya Menteri Keuangan membuat kebijakan adalah memberikan insentif bagi karyawan-karyawan yang gajinya di bawah 5 juta. Tujuannya apa? Sebenarnya kalau kita memberikan insentif sebenarnya kan penurunan. Betul. Dari sisi APBN. Tetapi kenapa diberikan insentif? Tujuannya adalah memberi ruang atau memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk bisa membeli sesuatu atau daya belinya bertambah. Nah, sehingga ketika daya beli bertambah ini berarti akan menggerakkan sektor-sektor real. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya mengeluarkan uang negara nih diberikan kepada masyarakat? Ya, pasti ada regulasi. Ya,
Kalau di dalam konteks keuangan negara, kita mengenal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, kemudian siapa diberikan kewenangan-kewenangan untuk mengatur persoalan-persoalan moneter? Ada Bank Indonesia. Kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan negara terkait dengan fiskal? Ada Menteri Keuangan. Gitu. Jadi pada prinsipnya adalah pemerintah tidak diam melihat kondisi saat ini. Tapi gimana sih Pak Karma tentang bagaimana pemangku kebijakan ini membuat regulasi sehingga tercipta hukum baru? Kalau secara nasional kan berarti mereka harus menerima feedback dari bawah ya, dari bawah kan luas sekali. Nah, sedangkan secara regional provinsi masing-masing punya kondisi yang berbeda. Betul. Bisa nggak sih itu Pak? Misalnya kayak di Bali nih contoh. Ya kan dengan menghadapi kayak pandemi seperti ini atau new era seperti ini, itu sejauh ini apa kebijakan hukum yang baru lahir mungkin untuk tadi mengeluarkan dana negara, tapi tidak berkaitan dengan nasional karena terlalu panjang karena daerahnya beda. Karena kita kan di Bali kan di sini sektor pariwisata, gitu ya. Bagaimana apa kebijakan apa sejauh ini kan udah berapa lama nih, berapa bulan ya Pak ya pandemi ya? Dari bisnis dari Maret kan sampai sekarang. Nah itu cukup lama itu. Ya, apa dari sisi hukum yang telah dilakukan oleh para pemangku kebijakan ini? Iya. Nah kalau secara teori ya Bang Zulya, karena saya katakan secara teori dalam proses pembentukan kebijakan tentu saja pemerintah atau negara atau daerah pun memiliki mekanisme. Ya, istilahnya bottom up, top down. Ya. Jadi bagaimana melihat persoalan di bawah gitu diangkat ke permukaan. Kemudian bagaimana dari posisi atas yang superior ini gitu memberikan kemaslahatan bagi yang di bawah gitu ya. Pada prinsip memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, problem-problem yang ada di Indonesia ini nampaknya tidak sama. Meskipun oke lah, regional pandemi Covid tapi problem ini tidak sama. Nah, misal seperti di Bali ini kan memang aspek pariwisata yang sangat dominan. Mungkin akan sangat terasa sepi. Bali ini sepi, banyak hotel yang tutup dan lain sebagainya. Jadi kayak kota mati lah kan kita katakan. Tapi di beberapa tempat tertentu mungkin masih ada pergerakan-pergerakan. Ekonomi misalnya ada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak. Tambang mungkin masih bisa bergerak dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita berbicara ada nggak sih kebijakan dari pemerintah? Menurut saya ada. Secara hukum gitu? Secara hukum ada. Contoh OJK mengeluarkan aturan terkait dengan restrukturisasi keuangan, keluar OJK. Bank Indonesia juga mengeluarkan aturan-aturan itu. Kemudian pemerintah daerah juga memberikan semacam santunan. Nampaknya itu ada. Nah, cuman persoalannya adalah dalam konteks kebijakan publik gitu ya, dalam konteks kebijakan publik hingga menjadi semacam public choice, nah, kan selalu berhadapan dengan social choice, individual choice, ya. Nah, ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan ini, meramu dari persoalan individu, kemudian meramu persoalan sosial, itu pun sering terjadi konflik. Terlebih-lebih kita bicara publik atau pilihan publik. Nah, tentu saja ada kepentingan-kepentingan yang tidak terakomodir. Nah, sehingga pro kontra ini muncul di masyarakat. Tapi gitu. Bukannya hukum menjadi landasan dan bisa menengahi itu harusnya? Betul. Jadi hukum itu memang tujuannya untuk menengahi. Cuman, kembali contoh nih, pajak. Kira-kira Bang Sul senang nggak dipunguti pajak? Dalam kondisi begini ya nggak senang. Nggak senang dipunguti pajak. Saya rasa juga dalam kondisi normal pun juga kadang kita nggak senang. Tapi kalau kita lihat bagaimana sampai pajak itu bisa dipungut oleh negara, atau negara sebagai fiskus atau daerah sebagai fiskus bisa memungut pajak. Jadi pada prinsipnya bahwa kalau kita merujuk ke pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 ya, konstitusi kita, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Nah, kalau secara simpel saya katakan, undang-undangnya siapa sih yang bentuk? Legislatif. Legislatif itu siapa sih? Dewan Perwakilan Rakyat. Ini perwakilan rakyat. Berarti siapa? Bang Yisel yang buat. Gitu. Jadi, tapi kan saya nggak duduk di sana. Iya, memang nggak duduk di sana, tapi kan pada prinsipnya secara rasional gitu ya, secara ada istilahnya kontrak sosial gitu ya. Pada prinsipnya yang membentuk aturan itu adalah perwakilan rakyat, dan orang-orang atau dewan-dewan atau ya katakanlah lembaga terhormat itu diduduki oleh orang-orang yang dipilih oleh masyarakat, termasuk kita.
one man one food. Nah, persoalan sekarang adalah apakah aturan yang dibuat itu bisa betul-betul diterima oleh masyarakat? Nah, ini menjadi problem. Nah, ini jadi problem. Ya. Apakah bisa diterima oleh masyarakat? Kalau bisa diterima oleh masyarakat semuanya, oke, gitu. Sebagai contoh saya katakan pajak. Pajak itu dapat dipaksakan loh. Ya, pajak itu dapat dipaksakan. Jadi ada external powernya negara nih. Ada semacam struktur hukumnya negara ini bisa memaksakan kepada kita. Pak, mengenai pajak Pak, kalau sekarang saya sebagai pebisnis, apa yang harus saya lakukan terhadap usaha saya atau bisnis saya supaya ada penyesuaian ya, ada penyesuaian pajak, bukan hanya pengunduran aja atau penundaan saja. Apa yang bisa kita lakukan karena saya buta hukum nih? Mungkin apakah saya harus cari lembaga bantuan hukum atau bagaimana? Karena kan terus terang sebagai masyarakat, pelaku bisnis, saya itu sungkan berurusan dengan hukum. Gitu. Karena kayaknya kalau berurusan dengan hukum ujung-ujungnya ini sepertinya tidak simplify ya, tidak sejalan dengan tujuan bisnis saya. Bisa menghambat, bisa tambah expense lebih besar, gitu kan? Jadi apa yang harus saya lakukan nih dalam restrukturisasi pajak misalnya? Atau bisa nggak sih? Apa diurus atau saya diam saja nanti ada kebijakan sendiri? Atau saya harus cari lembaga tertentu? Iya. Jadi pada prinsipnya problem-problem itu mungkin tidak hanya dirasakan Bang Isul ya. Problem-problem itu. Jadi pada prinsipnya segala instrumen atau segala cara pasti sudah dipikir oleh negara. Saya berpikir seperti itu. Tapi di satu sisi juga kita ini mengalami posisi yang paradok. Ya, paradok dalam arti kebutuhan negara. Jadi pajak itu kan punya dua fungsi yang primer ini ya. Apa tuh? Dia sebagai pajak itu sifat sebagai budgeter. Dia juga sebagai reguleran. Jadi kalau budgeter ini pajak, bagaimana caranya negara ini menghimpun dana sebesar-besarnya ke kas negara. Sedangkan reguleran ini pajak, fungsi pajak ini dia mengatur, membatasi ruang gitu loh, membatasi kesempatan, membatasi peredaran gitu ya. Nah, sehingga kadang antara sisi budgeter dan sisi reguleran ini versus nih. Versus gitu. Gimana dong? Contoh gini. Kalau orang bergerak di bidang perhotelan, nah itu kan pasti menyajikan minuman keras, beralkohol, kan? Nah, di satu sisi cukai itu juga kan berkontribusi pendapatan negara. Tapi di satu sisi minuman keras ini kan bukan minuman yang dibutuhkan setiap orang, atau ya lebih banyak buruknya lah daripada baiknya gitu lah kan. Nah, tetapi pada prinsipnya hal ini juga harus disediakan. Nah, sehingga dibatasi oleh pemerintah gitu. Makanya sisi pajak itu sendiri pun memang ada tarik menarik ya. Nah, sekarang negara bagaimana hadir meramu diametral ini antara sisi budgeter dan sisi reguleran ini. Nah, itu bagaimana tuh, Pak? Bagaimana? Jadi kalau kita berbicara itu tentu saja untuk melihatnya nggak hanya bisa lihat dari sisi hukum. Hukum ini juga perlu ilmu-ilmu bantu yang lain, ekonomi, psikologi, ya jadi banyak ilmu-ilmu yang lain untuk membantu ini. Mungkin saja begini, misalnya minuman keras, dia tidak begitu bermanfaat bagi manusia, tetapi dia juga memberikan pemasukan bagi negara. Alkoholnya kita turunin lah, ya dari 40% kita jadikan 20% lah, gitu. Jadi kan kadar mengganggunya itu jadi lebih bisa direduksi gitu. Jadi win-win solution. Nah, win-win solution atau abu-abu ya, Pak? Ya, ini saya katakan paradok lah. Posisi yang paradok ya. Semua punya dasar untuk mencari pembenarannya. Nah, makanya butuh ilmu-ilmu bantu nih. Kalau saya orang hukum atau pendekatan saya hanya dari sisi hukum ya nggak bisa saya untuk membuat kadar alkohol seberapa kan nggak paham saya. Apalagi sekarang alkohol bisa jadi hand sanitizer, nah itu juga nggak tahu juga. Itu orang minum hand sanitizer lagi. Gitu. Jadi pada prinsipnya hukum itu juga tidak terlepas dari kebijakan publik. Kebijakan publik juga tidak terlepas dari aktor-aktor yang membuat kebijakan itu. Legislatif maksudnya. Baik itu legislatif ataupun eksekutif ya dalam membuat kebijakan. Jadi banyak faktor-faktor. Kemudian bagaimana akhirnya bisa melahirkan suatu kebijakan publik yang benar-benar
bisa diterima oleh masyarakat. Makanya idealnya adalah dalam membuat kebijakan publik itu harus bottom up, top down, seperti itu. Jadi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, luar Gitu. biasa. Nah, kira-kira begitu nih, kira-kira. Bermanfaat nggak nih teman-teman semua kan? Obrolan kita ya santai tapi ya berisi. Ya. Semoga ada manfaatnya buat kita Saya semua. tidur kopi dulu nih. Silakan, Ya. silakan Pak Karma. Terus juga Pak Karma, saya sebagai orang awam terhadap hukum dan awam juga terhadap politik, kadang saya suka salah tuh, ini keputusan hukum atau keputusan politik ya, gitu. Ya, ya. Padahal kalau yang saya tahu sebagai orang awam ya, negara ini kayak tadi legislatif kan itu kumpulan ya, sekumpulan orang yang punya visi sama dengan berbagai kelompoknya, dan dimenangkan oleh kelompok tertentu. Berarti ada kelompok yang tidak dimenangkan. Kaitannya sama politik erat banget nggak sih hukum ini, Pak? Sangat erat. Nah, jadi ini udah sering berkelindan ini. Jadi hukum itu sendiri merupakan produk politik. Produk politik ya. Ya, saya katakan produk politik ini. Kenapa? Bukan politik itu berlandaskan hukum berpolitik, bukan ya? Jadi begini. Kalau kita berbicara dalam konteks legislatif itu kan bukan proses politik. Betul. Nah, dalam proses politik ini, hukum sendiri menciptakan kewenangan-kewenangan bagi lembaga ini. Jadi dia menciptakan kewenangan-kewenangan sehingga dari kewenangan inilah diberikan kewenangan untuk membuat aturan hukum. Nah, itu contohnya, sesimpel saya memberikan pandangan ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana substansi hukum yang diatur atau yang terformulasikan di dalam aturan hukum itu tentu saja dari berbagai macam kepentingan. Nah, tetapi tentu saja ada kepentingan lebih tinggi, kepentingan negara, dilandaskan oleh Pancasila. Nah, tentu itu nggak boleh dikesampingkan. Nah, makanya kenapa sering terjadi penolakan dari masyarakat, ya, terhadap misalnya ada aturan hukum, kemudian aturan hukum ini dibuat kemudian diberlakukan ke masyarakat. Sering terjadi penolakan. Padahal kan yang membuat hukum tadi legislatif bekerja sama dengan eksekutif. Di legislatif itu ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Terlepas dari menang atau kalah sudah terwakilkan rakyat di situ. Seharusnya kalau udah rakyat wakil di situ harusnya nggak ada pertentangan lagi. Nah, cuman konstitusi kita juga menjamin siapa saja untuk bersuara, mengeluarkan pendapat. Tapi kan pendapatnya sudah disalurkan sama perwakilan rakyat. Betul, memang diwakilkan oleh perwakilan rakyat. Harusnya kita serahkan dong, enggak ya? Ya, teorinya seperti itu. Tetapi dalam implementasi makanya kita mengenal ada efektivitas hukum. Efektivitas hukum. Jadi hukum ini kira-kira berlaku efektif nggak ke masyarakat? Kan itu relatif, Pak Karma. Jadi begini. Jadi aturan hukum ketika dibuat, ya, tiba-tiba ketika sudah diberlakukan ke masyarakat, fenomena di masyarakat perubahan cepat, dinamis. Oh, ketinggalan. Nah, ketika proses gimana untuk mempersingkat itu ya, Pak, biar nggak terlalu lama. Jadi ada permasalahan, terus dibahas, dia nggak terlalu lama, selesai pembahasan, dapat konklusi, bisa diterapkan. Gitu. Nah, inilah, Bang. Jadi problem mungkin pembentuk undang-undang ya juga mengalami problem ini. Di satu sisi kepentingan individu, kepentingan sosial, kepentingan publik. Pasti bagaimana meramu ini betul-betul bisa menjadi kemaslahatan, memberikan kemaslahatan, bisa memberikan rasa nyaman, bisa menciptakan ruang yang harmonis. Tentu saja memang butuh butuh waktu, butuh proses gitu. Jadi misal seperti saya dengan Bang Isul, saya tidak mungkin akan mengisi semua keinginan Bang Isul. Karena ada keinginan yang lain. Mungkin ada keinginan lain, bahkan pihak lain. Misal kita dengan istri saja, belum tentu kita bisa memahami sepenuhnya keinginan istri. Oh, ini negara, Bang. Wah, negara dengan begitu banyak masyarakat, dengan punya begitu banyak pola pikir, kemudian dilandasi dengan berbagai macam literatur yang dimiliki, sehingga sudah pasti perbedaan-perbedaan itu selalu ada. Makanya saya katakan bahwa hadirnya hukum itu tujuannya untuk menghindari terjadinya konflik of human interest. Tetapi terkadang justru sebaliknya loh, Pak. Ya, terkadang hukum itu juga malah menimbulkan konflik of interest kan? Bisa menimbulkan konflik karena apa?
Ya karena dalam proses pembentukannya itu, gitu ya, seperti yang saya katakan tadi, bottom up, top down, itu mungkin secara sosiologis belum bisa memenuhi keinginan aspirasi masyarakat. Nah, terus sebagai masyarakat gimana tuh? Misalnya ada saya lah katakan merasa mendapat perlakuan tidak adil oleh negara ini. Apa yang harus saya lakukan, Pak Karma? Jadi sebenarnya secara teori masyarakat sendiri memang ada ruang partisipasi dalam pembentukan aturan, dalam pembentukan undang-undang ada ruang-ruang partisipasi. Digunakanlah ruang-ruang partisipasi itu. Gitu. Nah, bagaimana ya memang hal ini juga sangat kompleks ya untuk membuat ruang-ruang partisipasi. Tapi prinsipnya adalah sepanjang konstitusi memberikan ruang bagi kita untuk mengutarakan pendapat, sepanjang konstitusi memberikan ruang bagi kita untuk menyuarakan ketidakadilan, gitu ya. Hukum pun dengan sendirinya juga akan memberikan ruang perlindungan hukum bagi kita. Ya, jadi kalau ada undang-undang yang memang dirasa tidak sesuai, gitu, kan ada lembaga-lembaga. Misalnya ada undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi, kan ada lembaga Mahkamah Konstitusi. Nah, ruang itu terlalu panjang tuh Pak, ruang itu. Nah, begitulah hukum mempolakan. Jadi kita untuk new era ini nih Pak Karma, kita kan tadi bicara tentang hukum yang adaptif. Ya, adaptif, dia menyesuaikan dengan kondisinya. Oke. Dan hukum juga terdiri dari huruf-huruf H, U, K, U, M. Tapi kalau saya boleh panjangkan itu, hanya tuh harus utamakan keadilan untuk masyarakat. Wah, luar biasa. Iya dong. Dengan kepanjangan ya. Nah, itu apa ya yang sudah atau bagaimana nih? Tadi bicara ruang hukum. Kadang-kadang saya juga bingung mau ngadu kemana ya. Terus ya kekhawatiran saya nih, nanti kalau saya ke hukum, malah tambah panjang, gitu. Pak Karma sebagai praktisi hukum merasakan itu nggak, masyarakat ada ketakutan? Jadi, nah inilah ya, saya sering kali bicarakan di kelas bahwa masyarakat tuh ada adegium bahwa masyarakat tahu akan hukumnya. Padahal ya. Tapi kan tidak semua masyarakat belajar hukum. Tidak semua masyarakat belajar hukum, tetapi adegium itu ada. Dan saya sendiri sebagai penggiat hukum dalam arti sebagai akademisi gitu, masih banyak proses lagi untuk belajar. Apalagi kita melihat perkembangan terus dilakukan perubahan-perubahan terhadap aturan hukum. Nah, bagaimana kita menjembatani, bagaimana kita memahami semua itu, belum tentu bisa. Gimana Pak solusinya bagi kita yang memang nggak tahu sekolah hukum secara akademik, nggak tahu secara praktisi? Ada nggak sih Pak lembaga atau wadah yang bisa membuat kami nyaman? Terus terang nih sebagai pebisnis, kalau saya ingin menuntut suatu kepastian hukum, satu yang saya pikirkan kalau saya pribadi nih, atau pebisnis yang lain ya gitu, itu adalah uang lagi nih gitu loh Pak. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara konteks ini uang lagi apa sih di dunia ini tidak membutuhkan dana gitu ya. Semua pasti membutuhkan biaya. Tapi pada prinsipnya adalah biaya ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada kita atau memberikan pelayanan kepada kita. Lembaga apa nih yang paling tepat kita berikan? Nah, contoh, kita mau menyelesaikan masalah hukum nih, terus kita datangnya ke calo, nggak beres urusannya. Tapi kalau saya datang nanti ke pengacara, kayaknya nanti malah perkara saya beres, nanti keuangan saya nggak beres Pak. Itu kita jangan terlalu kita jangan begitu ya? Jangan berpikir negatif dulu. Jadi pada prinsipnya kita carilah lembaga-lembaga yang mampu memberikan ruang-ruang edukasi. Kita carilah lembaga-lembaga yang mampu memberikan transparansi, mampu memberikan katakan biaya-biaya yang rasional gitu. Saya rasa ada lembaga-lembaga semacam itu. Ada ya. Sekarang ruang-ruang bagaimana kita untuk membuka informasi-informasi. Oh iya betul, karena kalau dari hukum ini, kalau saya pebisnis kan saya jual beli, transaksi, dagang. Fix tuh harga beli berapa, harga jual berapa, saya dapat laba berapa. Betul. Kalau dalam hukum kan itu ya unpredictable tuh, nggak ada harganya. Nah kira-kira ada solusi nggak sih Pak supaya orang-orang kayak saya nih yang nggak takut, nggak alergi sama hukum gitu? Saya rasa
bisa searching dari internet lah. Oh gitu. Bisa searching di internet, ada lembaga yang bisa memberikan semacam kemudahan bagi siapa saja, terutama bagi anak-anak muda yang mungkin ingin belajar bisnis, ingin membuat semacam startup nih ya, startup gitu ya, membantu memberikan pemahaman edukasi di bidang hukum. Jadi ketika mereka habis energinya, pikirannya untuk membuat startup gitu misalnya, terus mereka membuat semacam logo atau membuat semacam merek gitu. Tapi emang ada lembaga kayak gitu? Saya rasa ada. Setahu saya kalau kayak ke notaris gitu, waduh ini nggak jelas nih. Gitu. Berapa nih? Nah, Bang Isul sendirilah sebagai praktisi. Gitu ya. Bang Isul menggunakan lembaga apa? Ya ada sih. Apa itu? Ya kayak kalau misalnya jual beli, saya ke notaris pasti untuk pencatatannya. Kan gitu. Kebetulan sampai sekarang memang belum ada permasalahan terhadap hukum gitu. Cuman pertanyaan saya ini timbul dari rekan-rekan yang mungkin sama seperti saya. Ada seperti itu. Karena tadi berkaitan dengan hukum di regional atau ada tertentu atau Bali ya. Kan ada hukum, tolong koreksi saya nih Pak kalau salah. Ada hukum pidana, itu kita berhadapan dengan negara gitu. Kalau perdata itu berhadapan, betul ya Pak ya? Kalau hukum perdata itu berhadapan dengan badan hukum lain, orang lain atau tidak menyangkutkan negara. Nah, terus ada hukum adat. Nah, ada sih beberapa kendala saja, tapi tidak jadi masalah. Selama saya sebagai pebisnis masih bisa mentoleransi itu, karena namanya pebisnis kan pasti mencari keuntungan, sudah pasti itu sudah pasti. Kalau sampai dia besar pasak daripada tiang ya nggak dilanjutkan. Nah, kadang-kadang juga suka itu Pak, gini loh Pak Karma, ini secara perdata sudah secara nasional, akte dan lain-lain, tapi kita terbentur nih dengan hukum adat tertentu. Nah, kebetulan kita di Bali. Ya di Bali, tapi tidak yang punya hukum adat bukan hanya di Bali aja kan, setiap daerah pasti punya hukum adat. Itu gimana menyikapinya Pak? Jadi pada prinsipnya kalau kita berbicara bisnis dimanapun, nah kan ada juga pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Gitu. Jadi seorang pebisnis pun gitu ya, sampai akhirnya contoh gini, sampai akhirnya bisa berbisnis di Bali. Pasti di Bali ini memiliki daya magnet tersendiri, betul sekali. Pasti memiliki taksu tersendiri gitu, sehingga orang itu bisa sampai ke Bali. Nah, kemudian Bali ini juga terkenal dengan budaya, adat istiadat, keramah tamahan masyarakatnya. Jadi ini pasti akan memberikan nilai lebih gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks berbisnis pun kita tidak bisa secara saklek, kita tidak bisa secara letterlah gitu. Saya sudah punya hak di sini. Saya sudah memiliki hak milik di sini. Jadi saya bisa sebebas-bebasnya. Tentu saja tidak gitu ya. Karena pada prinsipnya pada prinsipnya itu kita mencobalah untuk menghargai proses itu karena pada prinsipnya value yang terbangun contoh di Bali ini juga bukan karena kita sebagai investor kemudian datang memberikan nilai lebih, bukan seperti itu. Secara hukum kita sudah lengkapi semua. Kita bisa suka-suka selama tidak melanggar hukum, gitu ya. Ya tidak sekedar itu saja lah. Jadi kita juga harus punya sisi-sisi yang namanya sisi-sisi keseimbangan. Wih, tambah menarik Pak Karma. Gitu. Ini sangat benar-benar bikin penasaran ya. Bikin penasaran. Tapi untuk sementara ini kita coba simpan dulu biar teman-teman semua jadi tambah penasaran gitu ya. Nanti kita akan. Nanti saya sebaliknya loh. Apa tuh? Balik tanya juga. Gimana? Masa saya aja ditanya. Suatu saat saya akan balik tanya juga. Ya mungkin kita cari sesi yang lain lah. Oke, siap Pak Karma. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Karma untuk pencerahannya dalam bidang hukum bagi kita para pebisnis di Bali menghadapi zaman yang baru ini gitu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan sekali lagi